Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Haris, peserta Latsar CPNS tahun 2021, angkatan 26 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind map saya, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk penjelasannya akan saya sampaikan melalui video ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan definisikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah dari wawasan kebangsaan dimulai dari pada tanggal 20 Mei 1908 yang diprakarsai oleh sekelompok pemuda yang berkumpul di Aula Stovia. Mereka mendirikan organisasi pertama yaitu Budi Utomo. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1908 muncul organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto di Leiden, Belanda. Organisasi ini adalah organisasi nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang dikenal sebagai Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda Pertama ini dihadiri oleh wakil-wakil organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islamiten Bon, Studerenden Minahasarus, kemudian Jong Bataks Bon, dan pemuda kaum Teosofi. Tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diselenggarakan Kongres Pemuda kedua yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Pulau Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dirubah menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Konsensus dasar wawasan kebangsaan terdiri dari 4 pilar. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Pancasila. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Ketentuan mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Pasal 1 Ayat 1 menerangkan bahwa bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Pasal 25 ayat 1 menjelaskan bahwa bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Ketentuan lambang negara diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi, Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda.
Lagu kebangsaan diatur dalam Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang nilai-nilai bela negara. Definisi bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik perseorangan maupun kolektif dalam upaya menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Nilai-nilai bela negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Pasal 7. Adapun nilai-nilai bela negara itu terdiri dari 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Adapun implementasi bela negara dalam kehidupan ASN atau aparatur sipil negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 2. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 3. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 4. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 5. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. 6. Memberikan layanan publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Itu adalah beberapa contoh implementasi bela negara. Masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kita terapkan sebagai ASN. Demikian presentasi dari penjelasan mind map saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.